Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Wato, saya harus mencatat di sini siapa yang perlu dihormati nih, biar tidak ada yang terlewat. Bapak Dandim, lalu ada Ketua PCNU Wato, Bapak Haji Daiman Ali, yang menurut Ketua IKA PMII Gorontalo insya Allah mendapatkan hal yang terbaik yang dikasih Allah meskipun kemarin gagal. Jadi sekarang sudah dapat ganti yang lebih baik, Pak. Jadi beliau selain Ketua PCNU Pohuwato juga Muldoko PCNU Pohuwato. Itu yang saya dengar. Saya nggak tahu benar atau tidaknya, itu yang saya dengar. Itu yang saya dengar. Benar atau tidaknya tergantung sahabat-sahabat itu kan. Pak, saya sering mengatakan kalau saya ini banyak hutang jasa sama Pak Haji Daiman. Karena dulu saya sejak kecil suka ikut-ikut MTQ, beliau yang bantar. Jadi kiai yang sesungguhnya di sini adalah Kiai Haji Daiman Ali. Kalau saya kiai cuman magang, Pak, selama 2 bulan di sini magang, setelah itu sudah tidak kiai lagi. Yang saya hormati Ketua IKA PMI Provinsi Gorontalo, yang juga calon Ketua PWNU Gorontalo. Saya tidak tahu apakah nanti ke PW atau ke rektor, saya tidak tahu. Tapi kita doakan yang terbaik saja. Pokoknya kalau santri-santri ini tugasnya doa lah. Tugas santri-santri seperti saya ini tugasnya doa. Lalu kemudian Ketua IKPMI Pohuwato, Ketua IKPMI Bualemo, lalu kemudian Ketua Ansor Bualemo juga ada, Ketua FKUB, tidak lupa saya sebut Gus Risman, Gus Risman, Sekretaris PCNU Pohuwato, Gus Is ya namanya. Ada juga Ketua IPNU, sahabat Aryan Uno, anggota Dewan, banyak sekali di sini tokoh-tokoh, Ketua apa itu? KNPI juga ada ya, Ketua IMM dan sebagainya, Ketua HMI juga, tentu saja Ketua PMI yang saya hormati, dan unsur sahabiat nih biasa tidak lupa juga. Jadi ada fatayat, muslimat dan lain-lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saya ingin cerita Pak Kapolres. Ketika dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari ingin membuat NU, Kiai Hashim Asy'ari ini sejak konon ceritanya sejak 1918 sudah mulai beristikharah, karena Kiai Wahab Hasbullah sudah menyuarakan ini kita kaum pesantren harus ada organisasi. Lalu kemudian Kiai Hashim beristikharah, jawaban istikharahnya tidak datang lewat mimpi Kiai Hashim, tapi jawaban istikharahnya datang dari Madura, dari Bangkalan. Tahun 1924 Kiai Haji Khalil Bangkalan mengutus muridnya yang bernama Kiai As'ad Syamsul Arifin datang ke Tebu Ireng, datang membawa tongkat, konon ceritanya tongkat Nabi Musa, membawa tongkat dan membawa pesan berupa surat Toha ayat 17. Surat Toha ayat 17 itu bunyinya wa matil kabiyaminika ya Musa sampai akhir qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra sampai akhir. Itu tahun 1924. Setelah itu tahun 1925 Kiai As'ad kembali diutus oleh Mbah Khalil Bangkalan, kali ini membawa tasbih dan membawa pesan Asmaul Husna ya Jabbar ya Qahhar. Pertanyaannya, mengapa Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan pesan berupa surat Toha ayat 17 yang merupakan kisah Nabi Musa? Itu yang menarik.
Mengapa kisah Nabi Musa yang menjadi patokan berlahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Saya di sini mengungkapkan beberapa poin saja, tapi terutama untuk sahabat-sahabat PMI, poin yang pertama kenapa yang diberikan adalah kisah Nabi Musa adalah karena begini. Nabi Musa kita tahu siapa yang merawatnya? Fir'aun, ya kan? Nabi Musa itu dirawat oleh Fir'aun. Di lain pihak ada Musa yang lain yang bernama Musa Samiri. Musa Samiri itu yang merawat adalah malaikat Jibril. Jadi ceritanya ketika di zaman itu ada sebuah daerah yang melegalkan perkawinan satu darah. Karena legal perkawinan satu darah di daerah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menghanguskan daerah itu. Diutuslah malaikat Jibril dihanguskan daerah tersebut. Tetapi ada satu bayi yang baru lahir yang malaikat Jibril tidak tega membunuhnya. Akhirnya malaikat Jibril minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau bisa bayi ini jangan engkau perintahkan aku untuk membunuhnya. Kasihan masih kecil." Lalu Allah bertanya, "Kalau begitu apa solusinya?" Kata malaikat, "Biar saya yang urus. Biar saya kasih ajar dia ajaran tauhid dan sebagainya." Oke, silahkan. Akhirnya ini dinamai Musa juga. Musa inilah yang diasuh oleh malaikat Jibril, tapi kemudian di suatu hari Musa ini menjadi sesat. Kemudian menyembah berhala dan menyesatkan Bani Israel. Sederhana, Musa yang satu yang menjadi nabi diasuh oleh Fir'aun tapi menjadi nabi. Musa yang satunya diasuh oleh malaikat Jibril tapi sesat dan menyesatkan. Kira-kira kuncinya apa? Nah, kuncinya adalah karena Musa yang akan menjadi nabi meskipun dirawat Fir'aun, tapi di situ Fir'aun mempunyai istri yang solehah, yaitu Siti Asyah. Sedangkan Musa yang menjadi sesat dan menyesatkan meskipun diurus oleh malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril jomblo. Jadi poin pertama, mengapa kisah Nabi Musa yang diserahkan oleh Khalil ingin meminta anggota NU jangan jomblo. Nah itu ya. Itu poin yang pertama. Jadi kalau ada yang sudah merasa berkecupan dan masih jomblo, tidak sesuai dengan khitbah NU. Mohon maaf Pak Ketua. Sallu ala Muhammad. Ya sebenarnya itu saya agak ngarang aja itu. Saya agak ngarang aja. Poin utamanya bukan itu, ya meskipun itu juga masuk. Tapi poin utamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu prinsip NU. Kita ini orang NU tidak masalah hidup di mana saja, meskipun kita hidup di tengah orang-orang yang katakanlah suka bermaksiat dan sebagainya, tapi tidak masalah. Karena itu Pak Kapolres pernah waktu itu Lady Gaga mau datang ke Indonesia. Apa komentar Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj? Bahkan 1000 Lady Gaga pun tidak akan melunturkan keimanan NU. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena kita berpatokan terhadap Nabi Musa. Meskipun dirawat oleh Fir'aun tetap bisa menjaga keimanannya. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau Anda memegang teguh hidayah, kalau Anda memegang teguh bintang 9 seperti yang dikatakan oleh Ketua IKPMI, maka Anda tidak perlu ragu, tidak perlu takut meskipun sekeliling Anda sesat semua. Anda terus jalan. Seperti itu. Jadi tenang saja Pak Haji Daiman, saya mendukung meskipun katanya banyak sahabat yang tidak mendukung. Saya mendukung 100% Pak Haji Daiman. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Haji Daiman. Ini saya sengaja seperti ini biar tidak diundang lagi kan. Nanti oh ini jangan mbak undang, itu bahaya, ini udah gara terus. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Mengapa kisah Nabi Musa yang diungkapkan oleh Syekh Khalil Bangkalan? Karena rentetan ayat itu kalau kita telusuri itu qala hiya asai atawakkau alaiha sampai kemudian tembus ke ayat yang sering kita gunakan, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutannya waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri.
Ya Allah, kata Musa. Musa ini karena dia lidahnya itu apa? Kalau bahasa Indonesia cadel, apa bahasa Indonesia bahasa? Nah, begitulah, itulah pokoknya. Dia sulit mengucapkan R, Pak. Karena ketika waktu kecil ini Fir'aun ini curiga kalau dia akan menumbangkan kerajaannya, lalu Fir'aun membuat tes, dikasih di situ roti dengan arang. Dalam hati Fir'aun, kalau Musa ini memilih roti berarti dia pintar, saya bunuh. Tapi kalau dia memilih arang berarti dia tidak membahayakan saya kasih biar hidup. Akhirnya Musa ini diarahkan oleh malaikat Jibril untuk memakan arang, karena itu lidahnya agak flu seperti itu. Musa menyadari hal itu, lalu kemudian Musa mengirimkan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya yang bernama Harun diangkat menjadi juru bicaranya. Kenapa kisah Musa ini yang penting? Karena Nabi Musa adalah nabi pertama yang ketika berdakwah menggunakan cara berorganisasi. Tidak bisa sendirian, dia angkat orang untuk membantunya. Itu pentingnya. Karena itu kalau kita ingin kebenaran ini tegak, tidak hanya perlu kebenaran itu sendiri, tidak cukup hanya dengan dalil Quran hadis, tapi kita harus berorganisasi. Al-haq yaghlibuhul batil al-munazzam. Kebenaran bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, yang terakhir, kenapa Nabi Musa yang dipilih? Karena di ayat itu lanjutannya kemudian idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, datang ke Fir'aun, dan ketika Anda bertemu Fir'aun, meskipun Fir'aun sesat, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut. Jadi kita menghadapi Fir'aun saja suruh menggunakan kata-kata yang lembut, apalagi hanya menghadapi Pak Syarif, lebih lembut lagi. Itu saran saya buat Pak Karisman ya. Mohon maaf. Saya tidak ada ide sebenarnya Karisman, cuman di belakang Pak Haji sudah begini-begini. Begitu ya. Suatu ketika Marwan bin Abdul Malik didatangi oleh seorang pendakwah yang keras sekali menyesatkan Marwan bin Abdul Malik yang waktu itu khalifah. Lalu argumen Marwan bin Abdul Malik begini, laqad arsalallahu man huwa ahsan minka ila man huwa aswa minni. Sungguh Allah telah mengutus orang yang lebih agung daripadamu kepada orang yang lebih bejat daripada aku. Kita ini tidak seagung Nabi Musa, pimpinan kita tidak seburuk Fir'aun. Nabi Musa saja yang agung menghadapi Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, apalagi kita ketika menghadapi pemimpin kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun, lebih-lebih harus dengan kata-kata yang lembut. Tapi kalau lagi pilkada tidak berlaku, tidak apa-apa. Nah, itu saudara-saudara para hadirin, itulah kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada teori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan seperti ini, membuat perumpamaan, wa kama yahtajus saqfu liyadfa anhu al-matar wal jubbah litadfa anhu al-bard. Sebagaimana kita membutuhkan atap untuk melindungi kita dari hujan, dan sebagaimana halnya kita membutuhkan pakaian untuk melindungi kita dari rasa dingin, wa kadzalikal anbiya alladzi la mulka lahum wala sultanata. Begitupun juga para nabi-nabi Allah yang memang tidak mempunyai kedudukan dalam politik, mereka membutuhkan oknum-oknum politik, mereka membutuhkan pemerintah untuk melindungi kebijakan Islam, untuk melindungi kebijakan negara. Wa kadzalika al-ulama ad-din. Begitupun juga ulama agama. Pesannya Imam Ghazali, ulama agama harus dekat dengan pemerintah. Ulama agama harus, terutama kader-kader PMI dan IKPMI, harus seperti tadi yang disebutkan, harus mengambil tempat-tempat strategis di pemerintahan. Tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk yang lain-lain, tapi tujuannya untuk mengamankan, untuk mengokohkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kenapa kiai-kiai kita banyak yang maju capres dan sebagainya, Kiai Ma'ruf wakil presiden, kiai-kiai yang lain jadi anggota DPR. Tujuannya bukan untuk yang lain, tapi tujuannya agar ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kita kawal, dan agar pemerintahan yang sah bisa kita berikan masukan-masukan yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, yang terakhir terus ya. Ini yang terakhir sekali.
Tadi sudah kisah Nabi Musa, semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrah dari kisah Nabi Musa. Yang terakhir, kenapa wiridan atau Asmaul Husna yang dipesankan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah Ya Qahhar Ya Jabbar, Ya Jabbar Ya Qahhar. Jadi Asmaul Husna ini teorinya Imam Ghazali dalam kitab Al-Maqsudul Asna fi Syarh Asma'illahil Husna. Imam Ghazali punya teori Asmaul Husna ini, ada Asmaul Husna ini memang nama Allah, tapi Asmaul Husna ini harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Jabbar itu artinya adalah Allah zat yang maha berkuasa ingin menetapkan sesuatu, terserah Allah, Ya Jabbar. Tapi kalau Ya Jabbar ingin dimiliki atau ingin dijalankan oleh manusia, maka artinya Ya Jabbar adalah orang yang mendapatkan banyak pengikut. Itu artinya manala darojatal ittiba, orang yang mendapatkan banyak pengikut, itu Ya Jabbar. Sedangkan Ya Qahhar artinya zat yang mengalahkan bagi Allah, tapi bagi manusia Ya Qahhar artinya adalah zat yang ketika manusia menggunakan Ya Qahhar, maka artinya kita harus qahhar, dalam arti kita harus mengalahkan musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita siapa? Hawa nafsu kita sendiri. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jihad ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Tingkatan yang kedua jihadus syaitan, melawan setan. Tingkatan yang ketiga jihadul kufar, melawan kafir. Tingkatan yang keempat jihadul munafik, melawan orang munafik. Maksudnya apa? Maksudnya orang NU Pak Kapolres ketika marah tidak pernah mengucapkan Allahu Akbar, tidak pernah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita marah mengucapkan Allahu Akbar, berarti yang besar amarahnya bukan Allahnya. Kalau ketika kita marah kita Allahu Akbar, yang besar itu bukan Allahnya tapi amarahnya. Karena itu Nabi Muhammad kalau marah, saya baca banyak hadis, Nabi Muhammad kalau marah selalu mengatakan waihak. Waihak ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa kira-kira jancu. Ya betul. Kalau bahasa Gorontalonya apa saya nggak tahu, tidak usah terjemahkan lah. Tapi artinya apa? Artinya Nabi Muhammad ketika marah tidak pernah bawa-bawa Allah. Sahabat Ali ketika marah tidak pernah bawa-bawa Allah, selalu menggunakan kata waihak. Ibnu Abbas menggunakan kata laul malak. Nah karena itu kita orang NU ketika marah jangan bawa-bawa Allah. Kenapa? Karena kita harus pegang prinsip Ya Qahhar. Yang pertama kali harus kita kalahkan adalah nafsu kita terlebih dahulu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa selanjutnya? Doa, oke. Doanya doa yang singkat apa yang panjang ini? Mau doa hizib nas, sebenarnya tadi niat doa hizib nasor tapi terlalu panjang nanti ngantuk terlebih dahulu. Atau Gus Is yang mau doa, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwan al-hisab. Allahumma ja'alna fi kulli hammin amsayna wa asbahna fihi faraja wa makhraja. Allahumma ja'alna fi kulli hammin amsayna wa asbahna fihi faraja wa makhraja. Allahumma ja'alna fi kulli hammin amsayna wa asbahna fihi faraja wa makhraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.